Jadi kalau ingin, ya, bidang beliau kan Ustadz Abdul Somad sebetulnya di hadis kan? Hadis ya. Iya. Tapi dia sebut nama lain tadi. Ya. Ya. Jadi kita bocorkan ke umat sekalian, ya, bahwa kalau ingin belajar hadis, tetapi dengan sudut-sudut pandang fikih yang detail, ya, misalnya kalau Gus Baha misalnya dibanding Ustadz Abdul Somad, ya, Gus Baha ini kan kekuatannya di Quran, ulumul Quran. Tafsir Quran, tetapi dengan ayat-ayat ahkam dan kekuatan di fikihnya. Iya. Sehingga Gus Baha ini punya kelebihan di situ yang luar biasa. Nah, Ustadz Abdul Somad kelebihannya, nah di sini. Jadi beliau mendalami hadis, tapi dengan bab-bab fikihnya yang mendalam. Jadi saya membayangkan Ustadz Abdul Somad ini kayak membaca Al-Muwatta Imam Malik. Iya. Iya. Masya Allah, luar bahasan biasa. hadis yang sub-sub bahasannya berdasarkan sub-bab fikih gitu ya. Iya. Ada tasrih. Dan terus terang, Ustaz, saya itu setiap malam begitu pulang dari IKL, saya tiap malam dengerin Ustaz Abdul Somad. Oh, iya, sampai rupanya pengagum sampai ya? Istri saya itu bilang, kapan mau tidur? Ntar dulu masih dengerin. Kalau dia merasa terganggu dengan suara, saya pakai headset. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang paling berkesan dari Ustadz Amir terhadap Ustadz Abdul Somad? Yang pertama, bahasa Ustadz Abdul Somad, bahasa yang mudah dipaham oleh semua kalangan. Jadi semua masyarakat dengan level apapun, baik dari kalangan awam maupun akademis, alhamdulillah saya merasakan bahwa bahasa Abdul Somad bahasa yang mudah dipaham. Terus yang kedua, bahwa tadi itu Ustaz Abdul Somad punya kebiasaan bahwa apa yang beliau sampaikan sudah catatannya. Jadi seandainya ada orang nanya, ada catatannya. Jadi setelah saya baca semua kitabnya Ustaz Abdul Somad yang 37 permasalahan, jadi itu kayaknya catatan materi Ustaz Abdul Somad yang disampaikan di berbagai tempat jadi buku. Jadi itu jadi materi. Jadi oretan-oretannya itu menjadi materi. Nah, makanya kita langsung tenang begitu mendapatkan penjelasan Ustaz Somad, tenang. Saya sendiri nih, saya merasakan nih, sekarang saya ingin menceritakan Ustaz Somad. Kalau ada orang nanya hukum ini, saya cari dulu apakah ada enggak pendapat Ustaz Abdul Somad. Saya cari dulu. Nah, ketika sudah beliau memberikan pendapat, baru saya ngopi-ngopi nih, Ustaz. Mohon izinnya, Ustaz. Dengan kerelaan antum. Jika satu saat saya memberikan pendapat mirip-mirip dengan pendapat antum, yaitu ngopi dari pendapat antum, Ustaz. Ya, semoga Allah berkahi, insyaallah. Jazakallahu khairan. Jadi judulnya ini pendapat Imam Syafi'i, naqalahu Syekh Abdul Somad. Iya. Masya Allah, jazakallahu khairan, Allah barik fikum. Saya sedang diajarkan oleh dua orang guru ini bagaimana ilmu tawadhu, ilmu rendah hati. Jadi begitu cara mereka mendidik kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil akhlak dari Ustadz Dr. Amir Faisal dan Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar Nasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Tadi Ustadz Bakhtiar Nasir ada menyebut yang tak saya sebut tentang Gus Baha. Ada seorang mufti Makkah, ini catatannya agak lebih kecil dari yang tadi, Ustaz. Mungkin karena nggak bisa keluar beli kertas lagi seperti kemarin. Yang besar. Ada mufti Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hampir semua sanad-sanad hadis, sanad fikih itu bermuara ke Syekh Zaini Dahlan. Lalu kemudian turun ke bawah, itulah Syekh Bakri Syata, penulis kitab I'anatut Talibin. Lalu dari Syekh Bakri Syata turun ke bawah Syekh Mahfud At-Tirmasi. Termasi dari Tremas, Pacitan. Dari Syekh Mahfud At-Tirmasi turun ke bawah Syekh Faqih Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Syekh Faqih Mas Kumambang yang mengambil sanad di Masjidil Haram dari Syekh Mahfuz,
baru turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la. Dari Syekh Maimun terus turun ke Gus Bah yang disebutkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi. Saya tidak memasukkan beliau ke Quran atau ke fikih atau ke akhlak, karena kalau kita dengar kajiannya semua masuk, tafsirnya masuk, fikih syafi'inya masuk, lalu kemudian akhlak, kemudian sejarah, kemudian banyak mengutip dari Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian tapi saya kira semua guru-guru kita memperkaya kita sehingga bulan Ramadan kali ini saya pikir lebih meriah dari bulan sebelumnya, karena sebelumnya mungkin di masjid, hari ini kita lebih banyak menggali ilmu dari haddasana Zoom wa haddasana YouTube. Masya Allah. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara, ma intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Quran dan sunnah ini adalah kertas, tinta di atas kertas, dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Dia mesti dijelaskan oleh manusia yang punya akal, punya iman, punya akhlak. Maka dijelaskan oleh satu hadis lagi, al-ulama warasatul anbiya. Maka ada tiga, Al-Quran, sunnah, ulama. Ulama inilah yang berijtihad dengan segala perangkat. Umat akan selamat kalau dekat dengan ulama. Tapi kalau sudah jauh dari ulama, dia akan baca sendiri, rasa sendiri, interpretasi sendiri, nyasar sendiri. Maka bulan Ramadan bulan mendekatkan diri dengan ulama, bulan Ramadan bulan mendekatkan diri ke Quran dan sunnah melalui pemahaman para ulama. Allahumma faqihna fid din, ya Allah dalamkan ilmu agama kami, wa alimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Quran dan sunnah yang benar, warzuqna fahmal mursalin, seperti yang kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Amin. Adapun Tuhan guru-guru kami, Allah matawil umurahum, panjangkan umur mereka, wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, wa qawi imanahum, kuatkan iman mereka, mati'na bituli umurihim, berikan kami nikmat dengan barakah umur dan ilmu mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami dan negeri-negeri yang lain, saudara-saudara kami dari malapetaka, bil khusus wabah corona ini ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.